kambing ini, apakah si pemiliknya masih suka? Begitu juga Allah dengan dunia ini. Dibanding engkau maksudnya, wahai manusia. Bapak karam Bani Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Akhirnya dikatakan di situ bahwasanya summa radadnahu ila asfala safilin. Baik. Bapak tabayyana bidzalik, maka makin jelas bahwasanya wajah tauhid adalah al-hadi bi ibadihi. Allah lah yang memberikan hidayah. Ya, ditandai dengan iqbal, dia menghadap kepada Allah. Inilah yang disebut di dalam hijab nur al-ittiba bil mursal. Inilah hijab cahaya mengikuti kepada Rasul. Maka dikatakan faman ittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku Rasul, fala yadillu wa la yashqa, tidak sesat dan tidak menderita. Wa annahu huwal mubin, dan Allah juga wajah tauhid Allah itu juga dia yang menyesatkan, ditandai dengan iqrar, membuat dia berpaling dari Allah. Fi hijabin tiba juga, hijabnya mengikut juga. Wasawi syaitan nasihat minan nar, maka hijabnya nar, nabi minan nur, maka hijabnya nur. Laqad ja'akum minallahi nurun wa huwa an-nabi hidayah, ittiba kepada hidayah itu. Faman ittaba'a hudaya nur Muhammad. Tetapi kepada syaitan itu adalah minan nar, itulah ikrar berpaling karena dia mengikuti syaitan. Wa annahu antara hijab Allah nar dan nur. Bahkan sebetulnya ketika dijelaskan lagi lebih detail bahwa ada nar, ada nur, ada jamal, ada jalal, itu adalah ketika zuhur. Tapi Allah wala jalal wala jamal, huwa bas, tauhid ahad. Tidak ada yang dinamakan gelap dan terang, adalah Allah saja. Tidak ada jalal wala jamal, tapi ketika zuhur maka ada dua. Ada dua ini karena agar tahu bahwa yang ini bukan yang itu. Kalau tidak dua, bagaimana mau tahu gelap tanpa terang, terang tanpa gelap? Bukanlah Allah terang dan juga bukan gelap. Allah adalah Allah. Ketika zuhur maka ada dua. Tapi bagi Allah tidak ada. Allah adalah ahad. Bukan berarti Allah gelap, bukan berarti Allah terang. Itu adalah hijab. Kedua-dua adalah dari Allah. Malaikat nur saja, iblis nar saja, maka dia tidak pernah melihat yang lain kecuali dirinya. Maka dia adalah kemutlakan, bukan kesempurnaan. Dan dia tidak mengenal Allah. Yang mengenal Allah adalah yang sempurna. Kalau dia melihat gelap dan terang, maka dia tahu ini gelap, ini terang, maka kedua-dua dari Allah. Tapi malaikat tidak pernah tahu dia adalah mitra, bukan betul-betul dipikirkan dan tahu dari mana sumbernya. Tapi kalau manusia dan yang mendapatkan syuhud dan tauhid, tajalli nur, maka dia tahu bahwa perbuatan dia pikirkan perbuatannya dan dia tahu dari mana semua itu dari Allah. Dan untuk inilah Allah menciptakan manusia agar mengenal Allah. Nah, yang selain manusia tidak mengenal Allah, karena dia melakukan secara mutlak, fitrah, mutlak. Maka bukan dia yang ditugaskan menjadi khalifah, adalah manusia untuk mengenal Allah. Itu yang tadi dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari wujud mutafarrid kepada wujud mutajammi, atau wujud farad kepada wujud jama'. Dengan penjelasan ini kita juga paham kenapa Rasulullah berdoa seperti ini. Allahumma ja'al fi qalbi nura
pendengaranku, berilah hidayah penglihatan, dan jadikanlah aku ini hidayah bagi orang lain. Jadikanlah aku nur. Ayat ij'alni min jami'il wujuh nura. Semua wajah nur, semua wajah hidayah adalah tauhid Allah. Karena itu hijab itu tauhid. Kalau hijabnya nur senang. Karena semuanya adalah kebaikan hidayah. Maka kita yang tahu hidayah Allah. Dan alaih cahaya yang menunjukkan kepadamu adalah tauhid semua. Wa ijabat yatana'am bi ru'yati man arada tana'um bi husni nazri ilaihi. Dan itu juga sebagai hijab. Nur adalah hijab. Di mana dengan hijab itu orang dapat menikmati melihatnya. Ini bagi orang yang ingin mendapatkan nikmat indahnya melihat. Sebabnya ketika seorang kafir Yahudi minta kepada Nabi Musa untuk meminta agar Allah ya nampak dalam bentuk jahra. Apa ayatnya? Jahratan. Yang fa'akhadahu as-sa'ifah. Laka hatta narallaha jahratan. Orang Israel berkata kepada Nabi Musa, "Baik qala Musa qala qultu ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Kami tidak akan percaya kepada melainkan kami melihat Allah jahra. Allah marah. Sambar oleh Allah, oleh kilat. Kenapa? Loh, kamu itu tak cari Allah. Kurang jelas bagaimana Allahnya. Kalau orang tidak melihat Allah dalam dirinya, maka dia tidak melihat Allah dalam luar dirinya. Jika dia menyaksikan Allah dengan zawahnya, bahwa yang tajalli yang datang kepada dirinya adalah Allah, maka dia melihat semuanya Allah. Kenapa orang tidak mampu melihat semua itu Allah? Karena dia tidak melihat Allah dalam dirinya. Ingat, melihat bukan zat. Melihat adalah kejadian. Seperti tadi. Jadi ayat ini kan untuk tauhid. Allah akan melihatkan cahaya tauhid di dua afaq. Ini afaq bil amal. Adapun anfus bil zawj. Lihat alam dengan akal, semua dapat dilihat oleh akal. Nah, alam itu adalah benda. Maka akal boleh memikirkan. Oh, asalnya Allah. Banyak ilmuwan yang menganalisa tanah, yang menganalisa alam, yang menganalisa tubuh-tubuhan, yang menganalisa laut, batu, akhirnya Allah. Tetapi kalau untuk melihat Allah dalam dirinya dengan tahu, karena kita keluar dari perintah pun, kita arada Allah syai'an ay yaqulu lahu kun. Ketika Allah menginginkan sesuatu, maka berkata kepada sesuatu itu kun. Jika aradallahu syai'an yakun lahu kun. Kun itu amr. Maka amr Allah ada dua, ada amr ijbari, ada amr ikhtiyar.
dia syariat. Segala yang datang terlintas kepada pikiran kita tidak dari mana-mana, dari Allah. Tetapi untuk mengaplikasikannya, lihat syariat kita Allah. Orang ingin wanita, itu Allah yang bagi. Tapi nikah bukan zina. Ini perintah syariat. Orang yang punya istri pun ingin lagi wanita lain, nikah. Karena keinginan itu datang dari Allah. Nikah bukan zina. Tapi barat mau buat nikahnya poligaminya, mau dibuat zina. Tidak ada yang tidak dari Allah. Selesai. Ada lelaki yang tidak sama sekali ingin menikah lagi, ada yang tidak, ada apa ijbari, dan ada yang ingin sana. Itu apa macam ini, dari mana keinginan itu? Kalau ada keinginan tapi ditahan, nah, jika sudah datang amar ijbari dan dapat ditahan. Kalau keinginan itu datang daripada istijabah, istijabah itu respon daripada kesekitaran, itu syahwat lah. Sebabnya aku lagi istri tak berani, itu sebab berarti tidak ada alat. Tapi kalau sudah ijbari, majbur. Nah, maka Imam Ibnu Arabi selalu menjelaskan ayat mutasabih itu dengan dua cara, dengan mengembalikan kepada muhkam dan menjelaskan hakikat, menjelaskan zahir dan batin, hakikat dan majas. Itu cara beliau menjelaskan ayat mutasabih. Tanbih, ada lagi terdapat dalam hadis sahih. Inna Allah sab'ina hijaban min nur. Bahwasanya Allah mempunyai 70 hijab dari cahaya. Ini juga wadzalika la tunafi bainahu wa baina qawli hijabun nur. Li'annahu jinsun yasih sumul afrad wa in ta'addada. Bagaimana ini ada 70, sedangkan di hadis lain cuma hijab nur saja, yang tidak menafikan. Karena nur adalah isim jenis. Yang namanya isim jenis mencakup semua nur. Meskipun berbilang. Wal haq anna hujuba anwarihi la hasra. Memang sebenarnya bahwa hijab anwar nur Allah tidak terhingga. Lianna ma min syai'in illa wa hijabun min wujubi wajhi rabbina. Karena segala sesuatu semuanya adalah hijab. Hijab wajah Allah. Aina ma tuwallu fasama wajh Allah. Fasama wajh Allah. Kemana saja kamu menoleh, tidak ada yang tidak diciptakan oleh Allah yang di belakangnya adalah kembali kepada yang esa, yaitu Allah. Maka semua itu adalah hijab. Maka kita yang menuju kepada Allah sebetulnya adalah menyingkat hijab demi hijab, hijab ila ma la nihayah. Karena kalau kita sampai ke Allah maka kita Allah, tapi kita tidak pernah sampai. Semuanya hijab. Sampai kayak terakhirnya matahari bulan hijab. Dan itulah yang maksud lihat Allah, hakikat dekat zat tidak dapat dilihat.
Bagaimana dapat dilihat? Kita pun lahir dari sifat. Dan ketika disifat bukan kita. Bagaimana kemudian kita melihat zat? Wa ayat min ayat mihdaniha, dan ayat daripada ayat mihdaniha, sanurihim ayatina, seolah-olah sanurihim ujubuna, aku akan perlihatkan jejak-jejakmu, itu ayat-ayatku, itu tandaku. Perkawinan ayat, min ayat ya Allah, karena yang menciptakan manusia Allah, bukan manusia berkawinan dan melahirkan anak. Itu jangan dikira anak kita dan artinya kepemilikan kita. Itu amanah. Di Al-Quran menjelaskan anak amanah, anak ada aduh, anak ada. Nanti istri pun yang sudah kita kasih mahar seorang milik kita bukan. Itu juga amanah. Dan bahkan dikatakan juga aduh, musuh, musuh tauhid. Karena orang terpuruk di dalam keperluan emosional istri. Berarti musuh terhadap tauhid Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayat. Dalam segala sesuatu Allah punya ayat tadullu ala annahu wahid, yang menunjukkan bahwa Allah wahid. Wa bimisli dzalika yufham qawluhu ta'ala Allahu nurus samawati wal ardh. Allah yang menyinari cahaya langit dan bumi. Berarti Allah terjadi ke langit dan bumi. Itu ayat-ayat Allah. Dan itulah hijab. Atau ayat walillahil masyriq wal maghrib. Masyriq punya Allah, maghrib punya Allah. Fa ayana ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kamu menoleh, di situ wajah Allah. Bidzalika ta'lam anna dzikra ada di sabil fi ujubihi laysa bil hasan. 70 itu maksudnya adalah banyak, bukan bilangan 70. Lianna sab'in sab'un sub'umiyah tadullu ala al-kasrah la tadullu ala al-adad. Ma'ruf di lughah Arabiyah. Qala al-Azhari wa ghayruhu min ulama'i al-lughah al-arab tad'u sab'a mawdi'atan wa in jawaza sab'a. Jika dia mau menyebut banyak, maka orang Arab kata 7. Bas. Wa asluhu qawluhu ta'ala, asalnya dari mana? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Jadi Allah membuat kata 7 bukan 7, tapi dari 7 ada 100 tangkai. Tangkai ada sekian biji, berarti maksudnya banyak. Wa aslu tibari hadha al-adad, menjelaskan tentang kata 7. Fi tad'ib hujubihi anna lillahi sifat dzatiyah. Anna lillahi sifat dzatiyah. Bahwa Allah punya sifat dzatiyah. Wa hiya al-ilm wal haya wal qudrah wal irada was sama' wal basar wal kalam wujub. Asy'ariyah mengatakan Allah punya sifat wujud. Bukan berarti ini adalah membatasi, bukan. Dari 7 ini sifat-sifat lain masuk ke dalam 7 ini. Sifat Allah tidak terhingga, sengaja dibuat oleh Asy'ariyah 7 agar memberikan pesan bahwa sifat Allah banyak. Karena 7 selalu menunjukkan banyak, bukan bilangan 7. فهذه سبع صفات ذاتية يتجلى سبحانه بحجبه أنوارها بوجه توحيده، فكانت هي مبدأ تدعيم بحجب أنواره. Allah sifat-sifat zatiyah 7 ini Allah tajalli dalam
dan penggandaan di dalam hijab anwar. Summa li'adadi tabi'in thalath rutab. Ada bilangan untuk penggandaan, ada 3 tingkat. Ada rutbatul asraf. Kalau rutbatul asraf artinya 70. Rutbatul mi'ah 100. Rutbatul alaf 1 alaf. Orang Arab menyebut mau sabun, mau sabun, mau 100, mau 1 alaf, artinya banyak, bukan bilangan. Karena kata tujuh itu mah bedangan katanya, tempat untuk menggandakan bilangan. Maka ketika sesuatu yang banyak susah dihitung, maka orang Arab menggunakan 7. Seperti Nabi ketika telah mendengar Sayyidina Hamzah wafat, Rasulullah marah. Maksudnya bukannya 70 bilangan, kalau tidak Nabi dusta. Orang Arab meletak sesuatu yang tidak terhingga di kata 7. Itu sebabnya ya, memilih 7 sifat zatiyah. Wa ayat sifatihi bitajalliyat bihi tatada'ab bi kulli rutbatin fi dairatin min dawairi mulkihi fa in tada'abat bi rutbatil asra kana saqiyah sudah wa in tada'abat bi rutbatin yasabuni wa in tada'abat nihayatul kasr bas faqad nabbaha sallallahu alaihi wasallam sadasa. Rasulullah telah memperingatkan kepada 3 ini di atas. Man hamma bi hasanatin, barang siapa yang meniatkan, ham itu memikirkan, ingin berbuat baik, fa'amana, diamalkan, katabahu Allahu indahu asyru hasanat, maka Allah tulis yang 1 kebaikan itu 10 kebaikan hingga 100 da'fin, sehingga 700 bilangan. Artinya nih, ketika Nabi mengatakan 700 hingga kebaikan yang tidak terhitung, itu maksudnya. Bukan betul-betul 700. Jangan dipahami bilangan. Ila adhab katsirah. Akhirnya Nabi mengatakan adhab. Artinya orang berniat ingin melakukan kebaikan, kemudian kesampaian diamalkan. Itu ikut Allah lah, mau bagi berapa pahalanya, tak terhingga. Kalau ada di kasar katsirah, di belakang itu banyak rahasia. Tafsir. Nah sudah. Tadi dikatakan Allah di wajahnya, di tauhidnya adalah di cahaya esanya yang menunjukkan zat Allah Esa. Ada rida, sudah. Ada hijab, dan sekarang ada subhat. Wa amma subuhat wajhi. Ada subuhat. Subuhat itu adalah niqab yang tipis, yang menutup tapi nampak. Apa pula Allah ini ada niqabnya. Kalau tadi rida, ada rida hijab, di belakang hijab. Dan ada subhan. Maka sabata fi sahih. Ada hadis lain yang mengatakan, "Lau kushifa hijab." Kalau hijabnya wanita misalnya berada melindungi di belakang bukan batin. Kalau ini kita tarik, la ahraqat subhat wajhi. Akan terbakarlah mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi, di mana makhluk Allah tidak dapat melihat tepinya. Kalau orang sudah dibukakan hijabnya, dia akan melihat subuhannya pun kalau sudah terbakar, maka dia matanya memandang Allah pada batas yang tidak ada tepinya. Artinya, jika orang beri marifat kepada Allah,
tahu bahwa Allah tidak dapat diliput. Itu sebab ahli ma'rifat yang tertinggi adalah hayran, bingung. Seperti kita mau melihat bumi, bulannya bumi ingin kita lihat seperti kita melihat benda ini, susah. Ya Allah, di bumi mana tentunya, masya Allah. Karena kita terlampau dekat, sangat-sangat dekat. Orang jika sudah sangat dekat, maka tahu Allah Maha Agung, tidak dapat diliput. Bahkan menguji pun tidak mampu. Nabi yang bersabda, "La uhsi sanata." Tidak dapat aku memuji kama asnaita anta ala nafsi. Sebagaimana engkau yang tahu tentang dirimu dan dapat memujimu. Apa maksudnya ini? Jika disingkat hijabnya, maka subuhan wajah Allah pun terbakar. Sepat apa namanya? Mantaha ilaihi basar. Tidak berakhir basar makhluknya itu melihat. Wa qad awalahu al-ulama bi jalali. Ada yang mentakwilkan jalal Allah bahwa takwilun sahih. Takwil itu pun benar. Lakin wajhu rabbina dzul jalal wal ikram, tapi ingat, wajah Allah adalah punya ikram dan punya jalal. Berarti walahu bi jalalihi subhan walahu bi ikramihi subhan. Maka jalal dan jamal Allah itulah subhan Allah. Jadi bukan jalal saja, jamal juga subhan. Idza arada an tajri bi ta'wil ala wajhi istimal al-qawi wal qawaid allati mahadna. Jika kau ingin memberlakukan di dalam takwil ini sesuai dengan penggunaan bahasa dan kaidah yang telah kami buat. Apa yang dibuat oleh Ibnu Arabi? Memandang sesuatu pada zahir dan batin. Memandang sesuatu pada hakikat dan syariat. Ini cara dia mengembalikan. Wa idza arad mana? Ba'lam anna subhan. Coba kita lihat secara bahasa. Subhan itu adalah jamak subha. Bacaan tasbih. Wa subha adalah lughah ma yatatawwa bihi min dzikr. Subha di dalam bahasa artinya zikir. Wa shalah dan salawat kepada Nabi. Wa tasbih dan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha mimma la yusafan. Qad sabata, telah ditetapkan juga anna anwar ta'am hujub wajhi subhanahu wa ta'ala. Cahaya taat itu juga hijab wajah Allah. Wa nuru dzikr syamil li jami'iha. Bukankah zikir itu masuk kepada taat? Wa muhaimin ala sa'iri subhatil ikram wal jalal. Dan juga mengandung semua subhat ikram wal jalal. Lihat di mana Allah. Fadhkuruni azkurkum. Ingatilah aku akan mengingat. Berarti zikir. Maka zikir Allah kepada dirinya dan kepada hambanya itu adalah subhan wajah Allah yang mencakup semua subhan. Ada berzikir hamba kepada Allah itu nur hijab. Begini. Orang tidak ingat Allah kalau Allah tidak bagi ingat. Dari mana dia mencari ingat? Yang diingat Allah, yang
bagi ingat pun kepada kita Allah. Jika Allah tak bagi ingat, maka kita susah untuk ingat Allah. Kalau Allah sudah bagi ingat, kita akan ingat Allah dengan ingat yang Allah bagi. Karena sifat ingat itu sifat Allah, bukan sifat kita. Maka yang ingat sebetulnya Allah, bukan kita, tapi Allah bagi ke kita. Maka Allah melihat ingatnya di kita. Tapi ingat kita bukan ingat Allah, dan kita tidak ada. Maka disitu dikatakan, jika engkau ingat aku, itu sebetulnya aku ingat engkau. Contoh, kita sholat kenapa tidak khusyuk? Karena Allah tidak bagi khusyuk. Kalau Allah bagi khusyuk, artinya kalau kita mau khusyuk itu susah. Ketahuilah bahwa Allah tidak takut kepada kita. Maka para aulia, dia tidak takut kepada neraka. Karena neraka adalah balasan kesalahan, dan itu adalah kemuliaan. Tapi yang dia takuti, Allah tidak bagi kalau kepada dia khusyuk dan ingat Allah, dan itulah siksaan. Jadi siksaan yang sebenarnya adalah Allah tidak membagi kepada kita khusyuk dan ingat. Istri tersiksa ditinggal suaminya, tersiksa. Maka tersiksa adalah kita ditinggalkan Allah. Adapun suami datang dan marah-marah, mungkin istri akan senang. Yang penting abang ada, marah kata apa. Tapi kalau begitu, bahkan tidaklah di neraka itu adalah balasan daripada ini. Maka jangan tangisi neraka, tangisi ini di sini. Neraka itu adalah berita tentang kita di sini. Kenapa pikir akhirat, pikir dunia saja? Ya. Pikir dunia melihat Allah, melihat Allah selesai. Tunggu surahnya yang ada. Orang memikirkan ibadah buat surga, ibadah buat surga. Yang bikin surga siapa? Yang bikin dia beribadah siapa? Maka ini taat dengan sehingga orang begitu sangat dihijabnya, dia mengatakan kalau kita beramal bukan pernah surga, kenapa lagi? Nah, itu pun pahamnya ya, tertutup oleh Allah hijab. Tambah lagi orang gila itu yang mengatakan dia ingin Allah, saya tidak ingin surga, biar nanti tidak dapat surga. Majnun. Bagaimana dia dengan sahibul jannah tidak dapat jannah? Dengan dia menciptakan surga, bagaimana tidak dapat surga? Orang itu, para pendekar-pendekar datang ke satu kampung dicari siapa pendekarnya. Nah, kalau pendekarnya kalah, semua dia boleh dapatkan. Kalau mencari yang kecil-kecil letih. Maka tasawuf tidak mendidik amal, tapi mendidik subur. Amal letih. Karena jika hati bersih dan marifat kepada Allah, maka amal ringan. Maka dari sini, zikir Allah kepada dirinya dan kepada hambanya itu subhan. Coba. Penutup Allah yang paling tipis adalah ingat. Ingat pun adalah bukan Allah. Itu tutupnya lagi. Itu disebut subhan. Sadar. Bukan Allah, bukan kita. Ingat Allah, bukan Allah. Karena kita bukan Allah dan kita ingat. Ingat Allah bagi kau. Bukan aku. Ingat ini adalah tutup yang tipis.
Kalau sudah ingat sebenarnya sudah terbakar tutupnya itu. Itu seperti orang ketika Allah masih dengan tutup dengan nikab yang tipis, tapi bila sudah terbakar tutupnya, dia tak cakap. Maka dia berbuat semuanya melihat Allah dengan Allah untuk Allah. Dan ini semua adalah rupiah di dunia. Maka sebesar itu nanti boleh dari akhirat. Lalu kita disuruh zikir kepada Allah apa? Itu nur. Apa nur tadi? Amal, syariat, taat. Itu Allah hijabnya itu. Hijabnya nur, maka kita ini kan amal. Inilah syariat amal. Ini nur Allah bagi kita. Kita zikir Allah, la ilaha illallah. Terus ingat. Maka Allah ingat kepada dirinya kepada hamba. Ini Rasulullah. Nur adalah hijab. Maka jika sudah keluar dari hijab, maka terbakar juga subhan. Maka sejak pertama orang Allah disuruh bayangkan dapat Allah. Maka dalam satu tarikat disuruh lihat tulisan Allah besar daripada yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali kan seperti mengupas buah kelapa, dikupas dulu kulitnya yang pertama, lidah dulu, lidah biasa. Jangan dikira lidah ini mudah untuk berzikir, susah. Maka dikatakan jika hati nifak lidah, malas berzikir, lidah bukan hati, hati belum hati. Kalau lidah tak biasa zikir, hati. Umpama kelapa jika dikupas kulit tidak dikupas kulitnya, bagaimana mendapat isinya? Maka mungkin itu rahasianya kenapa zikir dibagi banyak. Seorang murid tanya, bagi 10.000, ada yang 20.000 itu kepada firasatnya bahwa ini kulitnya tebal sana. Bagaimana lidah ini bisa membuat bagus pikiran dan hati? Karena kita sudah dikacaukan oleh lidah bicara yang tidak Allah, maka pikiran pun sudah dirusak oleh lidah. Maka itu mungkin di dalam arkan mujahadah qillatul kalam. Hanya Allah saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nur, amal tanah, semua pahala ini. Tapi bila sudah terbuka hijabnya, sudah jatuh ke hati, ini subhan. Allah sudah bagi ingat. Maka dia ingat Allah. Aslinya, tak cakap. Dan itulah melihat Allah di dunia yang tertinggi karena subhannya. Maka itu sebab zikir itu adalah taman surga, tempat melihat Allah. Bukankah surga itu adalah tempat melihat Allah? Fama adama al-abdu yashhadu dzikrahu li rabbih fawajhu rabbih mutajallim alaihi bi hijabihi bi subuhati dzikri. Selama hamba menyaksikan zikirnya kepada Tuhan, maka wajah Tuhan tajalli kepadanya dalam hijab tasbih zikirnya itu. Kalau dia ingat kepada zikir berarti hijab. Dan kalau sudah ingat kepada yang mazkur yang dizikir itu subuhan. Sudah tipis halangannya. Maka Allah kepada kita ikut apa anggapan kita. Kalau kita punya ketinggian makrifatnya segitu, maka Allah tajallinya seperti itu. Seperti bintang, seperti bulan, seperti matahari. Bukan Allah itu hakikat zatnya, bukan, itu adalah hakikat
rasa kekasih datang menghampirinya. Karena itu ingat adalah bersama. Itu sebabnya kata Rasulullah, kata Allah dalam hadis qudsinya, ana ma'a man zakarani. Saya bersama orang yang ingat saya. Jika ingat berarti itu bersama saya. Adapun orang sibuk dengan bacaan zikir itu hijab, itu amal tangan. Karena amal adalah zahir dan lisan itu adalah amal. Katanya kan kita itu menuju kepada Allah juga dengan ilmu dan amal dan tahu alul amal adzikr li'anna dzikr wujudna amal. Bahkan afdhalul amal wa dzikr li'anna shalat wa siyam wa zakat wal hajj hatta syahadah wa fi haqiqati dzikr. Aqimis salata li dzikr wa dzkurullaha fi masjidil haram la'allakum tattaqun. Dan lain sebagainya adalah zikir pada hakikat. Maka sholat bagi orang ada sarana untuk ingat. Sholat bagi orang adalah sesuatu yang menolong dia ingat. Dan ada sholat bagi orang adalah ingat itu sendiri. Maka ikut orangnya sholat adalah sholat. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Wala yazal abdu yazkurullah, senantiasa hamba zikir kepada Allah. Wa dzikruhu lahu yabluhu min syuhuri nafsihi wa nisbatiha. Selama orang zikir kepada Allah, zikirnya dia kepada Allah itu menjauhkan dia dari melihat dirinya dan penisbatan pada dirinya. Kalau orang ingat Allah, maka dia semakin hilang, lupa pada dirinya. Lupa, dia menyaksikan diri. Jika orang ingat Allah, lupa bahwa dia yang berbuat. Semua dari Allah, semua dari Allah, semua dari Allah. Wa yuqarribuhu min syuhudi tauhid rabbih. Dan zikir itu mendekatkan dia dari syuhud tauhid rabbih. Hatta yang kasyif hijab dzikrillah lahu, sehingga tersingkap hijab zikir itu sendiri, ternyata Allah, sehingga tak dapat cakap lagi. Wa yatajalla subhanahu dzikrillah lahu, tajalli subhannya pada saat itu. Nah, ketika dia merasa bahwa yang ingat bukan dia tetapi Allah, terbakarlah subhan, terbakarlah ingatnya dan dia senyap. Orang pertama zikir, saya ingat Allah, saya coba ingat Allah. Itu adalah amal, itu adalah hijab. Maka dia ingat Allah, 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 Allah. Lama-lama dia ingat Allah. Allah. Dia akan tahu bahwa yang bagi ingat itu Allah, berarti yang ingat itu Allah pada dia. Maka terbakarlah dirinya sendiri. Itu juga sabar. Sehingga yang dijelaskan oleh orang sufi, sabar, zikir, ingat, semua itu adalah sifat Allah yang terjadi kepada kita. Bagaimana caranya agar sifat itu turun bikin cinta? Sudah. Cinta sifat turun ke kita. Hunalika tahruku subhanahu bisabab nisbil af'al wal adkar al-'abd. Di sana subhannya terbakar karena sebabnya adalah menisbatkan fi'il dan zikir kepada dirinya. Yang itu terbakar sudah. Ternyata yang ingat Allah, yang berbuat Allah bukan. Maka nisbatu Rabb, nampak penisbatannya kepada Allah. Kama sabata fi sahih, seperti yang terdapat dalam hadis sahih ini. Wala yazalu 'abdi
mendekatkan diri kepada Aku dengan mengamalkan sunnah, sehingga Aku mencintai. Cinta. Kita tadinya sunnah, mengamalkan sunnah, ini hijab. Kita mendekat, mencari melihat Allah, mendekat Allah dengan hijabnya, dengan amal, sehingga Allah mencintai. Fa'idza ahbabtuhu, kata Allah, jika Aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, Aku menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Maka sudah pindah stop kalau cinta. Wa basarahu alladzi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Waktunya baca kitab ini tidak? Esok? Tiga, macam tadi. Tiga terus. Oh, yang di sini esok habis saja. Maksud saya menghabiskan ini. Nah, ini membaca meskipun tidak selesai. Namun tasawuf. Kalau sudah ketika baca nahu, lalu dia menangkap isyarat tentang hati, tentang arwah wal qulub. Contoh dalam Al-Qiyah mereka mengatakan al-fa'il marfu'. Panggil putra adalah Allah. Nah, itu sebabnya marfu'. Itu sebabnya Allah ulum wa rif'ah. Kemudian wal maqul mansub. Sedangkan kita ini makhluk mansub. Yang namanya mansub ya ini. Dinasabkan, artinya didirikan, artinya kita dikehendaki oleh Allah. Tetapi kenapa tadi mulkai marfu'? Karena Rasul alladzi yatajalla sifat Allah wa huwa nadim. Wal awliya yatajalla sifat Allah wa huwa nadim. Adalah khalifah wal khalifah marfu'. Walakin marfu' laysa haqiqi. Itu salah satu penangkap isyarat dari karena. Dan semua apa yang orang apa mati, apa fa'il, apa semua yang ada dalam nahu dia tangkap isyaratnya dan menjelaskan tentang tauhid Allah dalam al-wahid. Ada pembinaan, ada pembinaan, ada ujian. Mereka orang seperti melihat apa saja Allah dan mampu menangkap isyarat karena tidak ada yang tidak dari Allah. Yang ada yang